Oh Yang, kamu tahu nggak? Kenapa setelah Ibu Siyu meninggal bertahun-tahun lalu? Aku masih memakai cincin pernikahan ini. Itu untuk mengenang Ibu Siyu. Dan juga sebagai janji cinta antara kami. Kamu tahu nggak? Maafkan aku, Paman Su. Aku tidak menepati janjiku. Aku tahu konsekuensi dari keputusanku ini. Tapi, aku tetap akan melakukannya. Aku tidak bisa menikahi Siyu. Siyu itu gadis yang baik. Dia berhak mendapatkan cinta yang utuh. Tapi aku tidak bisa memberikannya. Aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan Siyu. Aku ingin dia bahagia. Maafkan aku, Paman Su. Aku datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Baik, hari ini kita tidak bicara soal cinta, hanya soal manusia. Menurutku kamu bukan tipe orang yang membuang orang setelah sukses, justru karena hubunganku dan ayahmu selama bertahun-tahun. Dan juga karena Siyu benar-benar mencintaimu. Aku memutuskan untuk menanamkan modal di perusahaan OU dan menempatkanmu sebagai direktur utama. Tapi sekarang, semua sudah aman, kamu malah membuang orang setelah sukses. Kalau ayahmu masih hidup, apakah dia akan setuju? Oh Yang, aku harap kamu mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Maaf, Siyu. Jujur saja, aku baru tahu. Kalau aku sebenarnya bukan anak kandung ayahku. Apa? Kamu bukan anak kandung Paman Ou? Siapa yang memberitahumu? Beberapa hari lalu, saat ayahku melakukan transplantasi ginjal, aku ingin memberinya ginjalku. Tapi tidak cocok. Sebenarnya, ayah kandung kakakku juga adalah ayah kandungku. Kalau begitu, kamu dan Lin Mei tidak memiliki hubungan darah. Benar? Benar. Kalau begitu, kamu akan kembali bersama Lin Mei. Benar? Siyu, maaf. Kamu adalah gadis yang baik. Semua kebaikanmu padaku aku ingat. Tapi aku benar-benar tidak bisa. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi sekarang. Pergi. Pergi sana. Oh Yang. Maaf, Oh Yang. Aku mohon,
Jangan tinggalkan aku, ya? Bisakah kamu mencoba lagi? Apakah kita benar-benar tidak mungkin bersama? Maaf, Siu. Aku tidak mau dengar kamu minta maaf. Kamu adalah kakak Lin Mei. Kamu hila, Ouyang? Kamu demi bisa bersama Lin Mei, menyangkal hubunganmu dengan Paman Ou? Kamu dan Lin Mei adalah saudara. Siu. Jangan seperti ini, ya? Siu, tenang dulu. Kamu pernah berjanji akan bersamaku. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Aku sudah benar-benar berusaha dan berjuang. Tapi aku sadar aku tidak bisa. Aku tidak ingin membohongimu, apalagi membohongi diriku sendiri. Tapi sebagai teman, aku benar-benar berharap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Tapi orang itu bukan aku. Maaf, Siu. Ouyang. Kenapa tidak angkat teleponku? Apa kamu pikir, kalau Ou Changli mati, semuanya selesai? Kalau begitu aku beritahu kamu, Lin Sikuo sudah sadar. Lalu apa dampaknya dia sadar? Kamu benar-benar santai ya. Apa kamu pikir dia tidak akan melapor? Aku beritahu kamu. Dia sekarang tidak melapor karena baru saja sadar. Otaknya belum berfungsi normal. Begitu dia pulih, dia akan melapor. Kita berdua selesai. Kamu yang menyakitinya. Bukan aku yang ingin menyakitinya, aku ingin menyelamatkannya. Kamu yang menyuruhku melepaskan tangan, kamu yang menghasutku, kamu yang mencelakanku. Kalau tidak ada niat jahat, siapa yang bisa menghasutmu? Kamu baik-baik saja? Kalau tidak ada apa-apa, silakan pergi. Kamu dengarkan baik-baik. Kamu susah payah baru saja keluar dari penjara. Baru dibebaskan. Begitu Lin Sikuo sadar. Dan melapor ke kantor polisi, kita berdua selesai. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Jangan mencuri makan.
Bolehkah aku berdiskusi sesuatu denganmu? Biasanya kalau kamu mau berdiskusi denganku, pasti bukan hal baik. Kali ini hal baik. Benarkah? Katakan. Bolehkah aku berguru padamu? Kita berdua kan lahir dari orang tua yang sama. Tapi kenapa bedanya begitu besar? Kamu masak enak sekali. Tapi aku bahkan tidak bisa memasak mie instan. Nah, inilah yang disebut tidak ada perbandingan, tidak ada yang tersakiti. Matahari terbit dari barat nih, nona besar. Yang biasa dilayani ini itu. Kok tiba-tiba ingin belajar masak? Luar biasa, sebagai kakak, aku sangat terharu. Baiklah, dengan berat hati aku setuju. Benarkah? Hebat! Sudah siap semuanya? Peralatan makan untuk Maya sudah diambil belum? Lupa, Keterlaluan kamu ini. Aku tiba-tiba merasa, aku mengambil pekerjaan tersulit di dunia, yaitu mengajarimu masak. Benar-benar cukup. Lidong. Uyang, Bisa ngobrol sebentar? boleh. Ayo bicara di luar. Ada apa? Kalau ada masalah, langsung bilang saja. Ada satu hal, aku baru tahu belakangan ini. Lidong. Aku bukan anak kandung ayahku. Aku dan kakak perempuanku baru benar-benar bersaudara kandung. Aku tahu semua ini terdengar sangat konyol. Tapi inilah kenyataannya. Bahkan ibuku tidak tahu tentang ini. Waktu ayahku melakukan transplantasi ginjal beberapa waktu lalu, golongan darah tidak cocok. Baru aku tahu. Jadi, aku dan Maya tidak ada hubungan darah. Ouyang, kamu bukan anak kandung ayahmu? Sekarang kamu datang untuk bercanda dengan kami, ya? Terrace? Maaf. Aku mencintai Maya. Selalu mencintainya. Bahkan saat aku mengira dia adalah adik perempuanku. Aku selalu mencintainya. Rasa malu yang membuatku tidak bisa mengungkapkannya. Membuatku sesak napas. Ketika aku tahu, aku bukan anak kandung ayahku. Aku justru merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pikiranku penuh dengannya. Semuanya tentang dia. Aku merasa seperti Tuhan sedang bercanda besar denganku. Jadi bagaimanapun juga, aku ingin mencoba sekali lagi.
Jadi sekarang kamu datang hanya untuk memberitahu kakakku, ya? Li Dong, terima kasih sudah merawat Lin Mei selama ini. Tapi maaf, aku tidak berniat menyerahkan Lin Mei padamu lagi, karena aku akan kembali bersama Lin Mei. Benarkah? Ouyang, kamu tidak punya hati nurani ya? Kamu tahu tidak, kakakku sudah berkorban banyak untuk Lin Mei. Cinta kakakku pada Lin Mei tidak kalah dengan cintamu. Wei Wei Sedala. Kalau begitu, kamu yang datang untuk minta persetujuanku, ya? Ya, Baik. Ouyang, aku beritahu kamu. Aku cinta Lin Mei. Cintaku tidak kalah sedikit pun darimu. Memang nasib suka bercanda. Mempertemukan kita berdua mencintai wanita yang sama. Hanya saja cara kita mencintainya berbeda. Sejak hari pertama aku jatuh cinta pada Lin Mei. Aku bilang pada diriku sendiri, jika Mei pernah sesaat saja, bahkan 1 menit mencintaiku, aku akan merasa sangat puas dan bahagia. Pernah ku bilang padamu, Mei adalah manusia yang punya pikiran dan perasaan. Manusia yang utuh. Maka dia juga bebas. Jadi dia punya hak memilih cinta dan kebahagiaannya sendiri. Kamu juga, begitu juga aku. Jadi hari ini kamu tidak perlu sengaja datang minta persetujuanku. Jika takdir akhirnya adalah kalian berdua bersatu, Kebarakan Restaku. Kak, jangan tarik aku masih ada yang mau bilang. Aku mau berdebat dengannya. Kamu pikir kamu siapa? Ken Wang gak ke Kako Ambulance? Suruh datang ya datang. Suruh pergi ya pergi. Ouyang, selama kamu hidup, kamu bahkan tidak tahu apakah kamu anak kandung ayahmu. Kalau tahu dari dulu, apakah akan terjadi begini? Kamu bercanda ya? Kamu bercanda. hidangkan makanan. Datang.
Tambahkan 1 porsi udang pedas. Baik. Kalau belum makan, masuk dan duduklah. Sebenarnya setiap orang di antara kalian salah. Tapi setiap orang juga telah menerima hukuman yang setimpal dengan caranya masing-masing. Tapi pernahkah kamu berpikir, bahkan jika balas dendammu berhasil, lalu apa yang bisa berubah? Apakah semua yang sudah berlalu bisa berubah? 20 tahun yang sudah hilang, apakah bisa kembali? Ayah, yang bisa kita miliki sekarang hanyalah saat ini. Selama 20 tahun ini, yang telah dirampas dari Anda, sekarang ada di depan mata Anda. Mengapa Anda tidak menghargainya dengan baik? Apakah Anda benar-benar harus menunggu sampai tidak memiliki apa-apa lagi, baru Anda akan menyesal? Apalagi Changlin, dia sudah seperti ini sekarang. Ini bisa dianggap sebagai hukuman dari Tuhan untuknya, belum cukup? Ouyang adalah anakmu. Changlin telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang dia sudah menjadi direktur grup O. Anda seharusnya sudah puas, kan? Dendam ini. Anda seharusnya sudah balas, kan? Kakak, makanlah kaleng ini. Xiaoya buka. Bibi, bukannya kamu sudah makan malam? Kamu baru saja makan banyak. Kamu bahkan tidak bisa membuka kaleng. Cepat, cepat buka. Dari kecil kamu sudah kuat. Kamu bilang aku kuat, kalau tidak bisa buka, malu dong. Lihat kan? Aku bilang dari kecil dia lebih kuat dariku. Ini. Kamu paling suka minum ini. Minum banyak ya? Sudah, jangan lihat aku terus. Aku tidak operasi plastik. Kamu tidak mengenaliku? Aku agak tidak mengenalimu. Kamu tahu, tidak menyangka. Aku pingsan sebentar, bangun. Lin Sihong ternyata berhenti judi. Dan jadi satpam. Aku seperti bermimpi. Sebenarnya kamu memang sedang bermimpi. Bibi, Kakak, dulu aku bukan manusia. Anggap saja aku sudah mati. Sekarang aku adalah adik barumu. Lin Sihong yang baru. Bagus, sangat bagus. Sihong, kakak benar-benar senang untukmu, sungguh. ayah. Kamu belum lihat Bibi saat di tim Sapam. Aku jamin, dia sangat gagah. Cepat sembuh, nanti aku ajak kamu lihat. Aku tidak bohong. Ngomong-ngomong soal tim Satpam, aku hampir lupa. Besok pagi ketua kami
akan mengadakan rapat pagi untuk beberapa staf teladan. Aku harus bangun pagi. Laporanku belum selesai. Tidak bisa, tidak bisa. Malam ini aku harus menyelesaikannya. Kakak Yamuya, aku besok setelah kerja akan datang. Kakak, aku pergi dulu, dadah. Jangan antar aku, Tante. Jangan antar aku lagi. Hari-hari jalan. Oak. Mei ya. Aku menunggumu di luar bagian rawat inap rumah sakit. Bisa keluar sebentar? Baik. Ayah. Ada temanku yang datang mencariku. Aku harus turun sebentar untuk bicara dengannya. Aku akan segera kembali. Aku datang, jangan khawatir. Aku sudah memutuskan. Bukannya kamu ingin putus? Aku setuju. Aku hanya punya satu syarat. 10 juta. Ganti rugi. Kerugian mentaku. Asal kamu setuju. Aku seumur hidup tidak akan mengganggumu. Tidak akan pernah melihatku lagi. Kita jalan masing-masing. Kalau kamu tidak setuju, aku jamin akan mengganggumu. Aku akan mengganggumu seumur hidup, tidak akan melepaskanmu. Kamu tunggu saja. Bagian keamanan, Chenze sekarang sedang menggangguku di kantorku. Baik, kami segera datang. Kamu cari aku ada apa? Mei ya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ayahku masih menungguku di dalam.
Iman. Jangan takut, jangan bergerak. Chenji, kamu sebenarnya ingin apa? Aku hanya ingin kamu tahu. Ayah Kendangmu Jeng Iman. Sebenarnya seperti apa orangnya? Apa maksudmu? Kasus penculikan di Thailand. Aku yang merencanakannya bersama dia. Tapi aku hanya mau uang, aku cuma mau uang saja. Tapi dia mau kita mati, dia mau membunuh Ouyang. Dia mau membunuh kita semua. Ini HP Kunta. Di dalamnya ada semua rekaman teleponnya dengan Seng Yimin. Semua catatan panggilan. Aku yakin, kamu tidak ingin aku menyerahkannya ke polisi kan? Yang paling penting, HP. Sebuah HP. HP sang ketua penculik Kunta. Sebelum Chen She dan dia menghilang, aku melihat sendiri Kunta menggunakan HP ini. Berarti HP ini pasti ada di tubuh Kunta kan? Dan ketika Chen She kembali, polisi Thailand tidak menemukan HP itu di mayat Kunta. Dan Lin Sehikuo, kamu tahu bagaimana dia jatuh dari gedung? Karena dia mendengar percakapanku dengan Seng Yimin. Seng Yimin langsung mendorongnya jatuh. Tapi aku sudah menangkapnya, aku ingin menyelamatkannya. Ayahmu yang menyuruhku melepaskannya, membiarkannya mati. Dia bilang asal bisa membunuhnya di sana, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dia yang menyuruhku melepaskannya, jadi aku melepaskannya. Kamu cerita ini padaku. Kamu tidak takut nanti masuk penjara? Apa yang harus kutakutkan? Hidupku sudah hancur. Aku juga tidak punya keluarga. Tapi ayahmu berbeda. Dia baru keluar, baru mau berkumpul dengan kalian anak-anaknya. Kamu tega melihatnya masuk lagi? Tulang tuanya ini, kalau masuk lagi benar-benar tidak akan keluar. Sebenarnya, saat dokter menyarankan transplantasi ginjal kali ini, aku pertama kali memikirkan ginjalku sendiri. Aku ingin mendonorkan ginjalku untuk ayahku. Karena aku anaknya. Kemungkinan cocok seharusnya besar. Tapi saat dicek baru ku ketahui. Golongan darahku A. Ayahku O. Jadi sama sekali tidak cocok. Dan ibuku. Melahirkan anak dengan golongan darah A. Mengerti? Selama ini,
semua orang dengan mudahnya menganggap aku adalah anak keluarga O. Aku juga tidak pernah mempertanyakan hal itu, jadi kali ini, saat aku menjemput Durwonan dari Thailand, hanya melakukan tes DNA antara dia dan ayahku. Aku tidak pernah terpikir untuk melakukan tes DNA denganmu. Meiya, aku bukan kakakmu. Kita sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Sepuluh juta, aku tidak meminta banyak. Aku hanya butuh 10 juta. Setelah aku dapatkan uangnya, aku janji tidak akan muncul lagi di hadapanmu. 10 juta ini bagimu hanya uang receh. Tapi ini bisa membeli kebahagiaan keluargamu. Bagaimana? Chenj. Kamu mencuri diriku. Itinerari perjalanan Ouyang di Thailand. Kamu memberitahu polisi Thailand kematian Kunta karena saat kamu berkelahi dengannya, pisau miliknya sendiri tidak sengaja menikam dadanya. Tapi polisi Thailand menemukan di mayatnya lebih dari 1 luka tusukan. Kamu sengaja membunuhnya, benar kan? Bagaimana kamu tahu? Bukan. Bagaimana kamu tahu detail ini? Siapa yang memberitahumu? Apalagi yang sudah kamu lakukan yang kejam, yang tidak aku ketahui? Aku beritahu kamu, melakukan kesalahan, harus menerima hukuman. Ayahku akan kusuruh menyerahkan diri. Tapi kamu, aku juga akan mengantarmu ke kantor polisi. Halo, ini 110. Ada yang bisa kami bantu? Hello. Halo, hai. Sensei, kamu mau apa? Parenti. Kamu. Kenapa tidak pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kami? Karena aku tidak ingin melihat kebencian di hatimu terus berlanjut. Aku juga tidak ingin melihat di masa depan kebencian ini akan menimpa putriku. Balas dendam tidak akan pernah berakhir. Tapi aku hampir saja membunuhmu. Tapi aku tidak mati, kan? Imen. Aku tahu betul siapa dirimu. Sekarang kamu dibelenggu oleh dendam. Sebagai teman lama, aku tidak bisa tinggal diam. Waktu itu aku masuk ke ruang VIP. Hanya ingin menyadarkanmu. Kamu susah payah keluar dari sana. Harusnya kamu hidup dengan baik. Hidup ini terlalu singkat untuk terus terpuruk di masa lalu.
Lahat Le Changlan. Hidupnya penuh kemewahan, tapi tiba-tiba saja pergi. Dia sudah tiada, mau balas dendam pada siapa? Kamu masih punya anak perempuan, kan? Demi dia. Kamu harus menghargai masa sekarang, menghargai hari ini, bukan? Laulen. Aku tidak hanya punya anak perempuan. Aku juga punya anak laki-laki. Aku terus mencoba mendinginkan diriku sendiri. Aku bilang pada diriku, aku tidak boleh memikirkanmu. Meskipun aku tahu, kita seumur hidup, tidak mungkin bersama. Meskipun aku tahu, kamu adalah kakak kandungku. Aku tetap tidak bisa mengendalikan diriku. Setiap hari memikirkanmu. Sekarang kamu sudah bertunangan. Aku juga sudah bulat tekad untuk menerima Paman Xiaoli. Tiba-tiba kamu datang. Kamu bilang padaku, kita tidak memiliki hubungan darah. Kamu bukan kakak kandungku. Aku harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Wuyang. Kita tidak bisa egois seperti ini. Aku tidak mencintai Susiu. Tidak pernah sama sekali. Meskipun dulu aku berusaha membuatmu putus asa padaku. Aku berusaha keras untuk mencintainya. Tapi aku tidak bisa. Hatiku hanya berisi kamu. Aku tahu ini sangat egois. Aku juga sangat menyesal pada Siu. Tapi aku tidak mau membohonginya seumur hidup. Dalam hal cinta, kita harus jujur pada hati sendiri, bukan? Kamu tidak mencintai Li Dong, kan? Kamu juga belum menerimanya, kan? Meiya. Ketika aku tahu kamu bukan adikku, aku hanya memikirkanmu. Selama ini, akhirnya aku merasakan ketenangan.
Meiya. Aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu, aku tidak bisa kehilanganmu. Aku ingin menikahimu. Aku tidak peduli lagi, aku egois. Orang yang ingin aku habiskan sisa hidupku adalah kamu. Hanya kamu. Kita saling memiliki, saling mendukung, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sakit maupun sehat, kaya atau miskin. Kita akan saling mencintai dan menghargai, sampai maut memisahkan kita. Jadi, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bersamamu. Kita akan menghadapinya bersama. Aku akan memberitahu orang tuaku, kamu adalah Ouyang. Satu-satunya orang yang ingin aku nikahi seumur hidupku, orang yang akan kujaga dengan segenap hidupku. Orang yang rela aku tinggalkan keluarga Ou untuk bersamamu. Orang yang ingin aku bersama-selamanya. Tidak boleh. Hapus kalimat terakhir. Kapanpun, kamu tidak boleh meninggalkan keluargamu. Aku tidak ingin kamu berbuat hal bodoh. Demi aku. Baik. Maksudmu? Ouyang adalah anakmu? Aku membalas dendam pada Changlin. Dengan Chen She. Bersekongkol dengan preman Thailand itu, merencanakan penculikan. Aku juga memberitahu penculik. Untuk membunuh semua sandera, termasuk Chen She. Aku hampir membunuh anakku dan anak perempuanmu. Imen. Takdir ini. Kita tidak bisa melawannya. Aku mencintai Xiao Yu. Tapi Xiao Yu mencintai Changlin. Kamu dan Qiyun sangat mencintai, tapi akhirnya, kamu menikah dengan Changlin dan hidup bersamanya seumur hidup. Aku membesarkan anak Changlin dan Xiao Yu. Tapi Changlin membesarkan anakmu dan Qiyun. Pada akhirnya, tidak ada yang mendapatkan lebih banyak. Tidak ada juga yang kehilangan lebih banyak. Setuju? Tapi aku sudah melakukan begitu banyak hal bodoh yang seharusnya tidak dilakukan. Aku benar-benar pikun. Laulin, terima kasih. Terima kasih karena tidak melaporkanku. Memberiku kesempatan untuk menyerahkan diri. Imen, kamu.
Kamu benar-benar berpikir begitu? Orang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Aku pantas mendapatkan hukuman ini. Imen. Sebagai teman lama, aku mendukungmu. Teman lama, jika masih ada kesempatan, kita bertemu lagi. Halo, apa kabar? Direktur, Sensei baru saja mengganggu kakakmu di kantor, lalu membawa kakakmu pergi. Apa? Sensei membawa kakakmu pergi. Sekarang dikepung polisi. Kirimi aku lokasinya. Baik. Ada apa? Chenze menculik kakakku. Kakak, bisakah kamu berhenti berkelahi? Kamu sudah berkelahi hampir 2 jam. Jika terus begini, kamu bisa kelelahan sampai mati. Kakak, berhentilah berkelahi. Tanganmu sudah berdarah, bisakah kamu berhenti? Berhentilah. Sudah cukup? Kalau kamu bisa berkelahi, kenapa tadi tidak melawannya? Kenapa kamu tidak bilang padanya bahwa kamu tidak setuju? Kenapa semua ini harus kamu tanggung sendiri dalam diam? Maya bukan dia bilang tidak ya tidak. Kalau dia bilang mau merebutnya kembali, kamu bisa memberikannya, mengerti? Kakak, kamu sangat mencintai Maya. Sekarang begini, apakah kamu mau menyerah begitu saja? Kamu tidak boleh menyerah. Ayo kita rebut dia kembali, oke?
Bagaimana kamu tahu? Mei pasti memilih Ouyang? Kamu belum bertanya padanya. Kamu belum mendengarnya langsung darinya. Kenapa kamu langsung menyerah? Kakak, jangan begini, oke? Ayo kita rebut dia kembali sekarang, oke? Ayo kita pergi sekarang. Tidak pergi. Saat pergi, harus tetap terlihat baik, kan? Dia tidak pernah mencintaiku. Kamu puas? Sekarang kamu puas? Kenapa kamu tidak mau mendengarku? Semua yang kulakukan dari awal sampai akhir, semuanya untuk kebaikanmu. Aku menjadikanmu direktur, salah? Kenapa kamu tidak mendengarku? Baik, kamu tidak ingin jadi direktur. Aku akan menemanimu hidup dengan tenang. Tapi kenapa kamu pergi? Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu tidak bisa tinggal di sampingku dengan baik? Anak hilang, sekarang kamu puas? Aku hanya minta sedikit uang, kalau kamu memberikannya dengan patuh, tidak akan jadi begini. Kenapa kamu harus membuat segalanya sampai seperti ini? Kamu puas? Sudahlah. Akulah seperti kamu. Dan orang seperti Ouyang tidak akan pernah mengertiku seumur hidup. Perasaan orang sepertiku. Akulah. Aku ingin bertemu orang tuaku. Sejak kecil aku tidak pernah makan bersama mereka.
Anak seperti itu sangat kasihan. Pikirkan anak kita. Kita turun. Teman dia makan malam bersama ya. Pak polisi, saya adik dari Sandra. Mereka sekarang mana? Ikut aku. Kapten Sang, ini keluarga Sandra. Pak polisi, saya adik dari Sandra. Saat ini kakakmu masih aman. Chenja, apa yang membuatmu tidak tenang? Bicaralah denganku ya. Kita tidak perlu membuat keributan besar. Apa yang kamu inginkan? Katakanlah. Kami akan berusaha memenuhi permintaanmu. Chenja, bolehkah aku mendekat dan berbicara denganmu? Kalau kamu mendekat sekarang, aku akan membunuhnya. Xiao Ze, ini aku Lin Mei ya. Jangan lakukan hal bodoh, tidak ada yang masuk. Tenang, hanya aku. Aku akan masuk sekarang. Aku akan berbicara denganmu, boleh? Tidak, kau tidak bisa masuk. Siapa tahu apa yang akan dilakukannya. Pak polisi, berikan aku satu kesempatan untuk mencoba, aku berjanji. Chen Ze pasti tidak akan menyakitiku. Kalian jangan khawatir. Oh Yang, sekarang yang penting selamatkan kakakmu. Biarkan aku masuk. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Oh Yang, kalau kamu masuk sekarang, hanya akan membuat Chen Ze semakin marah. Dengarkan aku. Usahakan penuhi permintaannya. Jangan sampai emosinya terpicu, kalau bisa. Kamu ajak dia keluar dari belakang mobil. Mei ya. Kamu harus kembali dengan selamat, mengerti?